Muslim yang itu mengatakan ini syirik. Jadi barang ini terbuang kan. Padahal ini yang membuat adalah leluhur kita. Sebetulnya keris kecil ini dinamakan patrem, biasanya dipegang putri. Untuk putri itu patrem. Makanya kalau dicerita sering bunuh diri itu ya ini yang digunakan. Mau dipersunting tapi dia nggak mau gitu kan, terus bunuh diri. Oh ini pakainya. Iya, kecil-kecil itu yang dibawa, bisa lebih kecil lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di sini. Kita lagi jalan-jalan ke rumahnya Eyang, ya, Eyang Sri Hendratno. Eyang Sri Hendratno di Semarang ya, nih ya. Nah, kita main ke sini itu di segmen Relung Hati Jalan-Jalan. Nah, sebelum itu semua pasti saya buka saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Nah, kali ini teman-teman saya diajak Eyang buat lihat langsung koleksi-koleksi kerisnya, sejumlah sekitar kurang lebih 60 keris. Namun ini yang dikeluarkan beberapa saja yang menurutnya menurut Eyang itu sepuh nggih Eyang. Niki. Oke. Monggo Eyang boleh diperkenalkan diri, monggo. Nama saya Sri Hendratno, saya pensiunan dosen Fakultas Kedokteran UNDI. Pensiun tahun 2009. 2009. Sampun dangu nggih Yang? Ya. Sampun dangu. Sudah lama. Nggih. Ya, dulu ngajar prodi napa Yang? Saya mengajar ilmu parasitologi kedokteran manusia. Jadi itu bangsanya cacing, malaria itu. Itu kan. Terus awalnya tertarik untuk ngoleksi keris nih terus pundi? Nah, ada ceritanya. Sebetulnya saya punya satu tinggalan dari bapak. Tinggalkan dari satu bapak. Saat ya berapa ya, mungkin 30 tahun yang lalu ya, karena ini sudah 23 tahun 23. Jadi teman saya itu minta kepada saya kalau ada tempat yang angker, itu dia minta dibawakan sejumput tanah atau batu yang dari tempat yang tersebut, dari tempat tertentu, yang katanya dia minta yang tempat angker. Nah, saya nggak tahu maksudnya waktu itu. Kemudian setelah 3 minggu tuh dia, teman saya itu juga dosen bagian anatomi, itu bilang, "Mas, kerisnya tak bawa di kantor apa diserahkan rumah, lu kerisnya siapa?" Ya kamu yang ngasih itu. Nah, kemudian baru saya tahu kalau bisa menarik benda-benda itu. Ada batu ake, ada yang pusaka begini gitu. Jadi orangnya itu bisa menarik. Bukan teman saya, dia datang ke tempat orang. Datang ke tempat itu orang. Diserahkan batu dan atau pasirnya, kemudian orang itu yang menarik. Tapi dengan mahar. Wonten mahari nggih. Nah, ada maharnya itu sebetulnya untuk belian maharnya. Beli minyak. Cuman yang jual minyak untuk kayak gitu tuh hanya satu dari Keraton Surakarta Kasunanan. Ya. Berarti sing tasik jualan niku masih daerah Kasunanan niku. Orang bukan lalu ngambil minyak wangi sembarangan. Khusus memang ya. Masih ada gitu. Khusus. Nah, untuk merawat kurang lebih 60 keris niki terus pundi Yang? Nah, kenapa saya jadi tertarik? Itu kemudian saya sebetulnya sudah punya buku-buku keris, itu sudah punya. Jadi cuman nggak pernah tak baca. Nah, saya itu kemudian membaca buku itu lagi. Jadi keris ini menjadi pergi ke luar negeri karena dibeli orang-orang kulit putih. Itu akibat yang percaya
Itu takut megang aja takut toh. Gitu. Yang maaf saya nggak ngerti, yang orang Muslim yang itu mengatakan ini syirik. Jadi barang ini terbuang kan. Padahal ini yang membuat adalah leluhur kita. Jadi sudah dibuat kalau dari buku Babat itu sebelum kerajaan Pejajaran. Sebelum Pejajaran. Jadi, kalau di situ dikatakan Purwocarito. Empunya namanya Ramayadi. Itu pertama kali keris dibuat. Kemudian dibuktikan juga oleh utusan kerajaan Cina Ming. Dia mengatakan bahwa di Mojopahit itu anak kecil pun memakai senjata, ya. Tapi di situ tidak disebut keris, tapi sebuah benda senjata yang bagus. Lalu tepinya tajam, kedua tepinya. Nah itu adalah keris. Nah kalau dari peninggalan buku lalu candi itu ada di beberapa tempat yang menunjukkan adanya keris. Betul yang. Nah kalau misalkan ini nih yang salah satu koleksinya yang ini. Nah ini keris apa ya namanya? Ini sebetulnya keris kecil ini dinamakan patrem, biasanya dipegang putri. Untuk putri itu patrem. Makanya kalau dicerita sering bunuh diri itu ya ini yang digunakan. Mau dipersunting tapi dia nggak mau gitu kan, terus bunuh diri. Oh ini pakainya. Iya, kecil-kecil itu yang dibawa, bisa lebih kecil lagi. Iya. Ini biasanya dibawa oleh putri ya. Entah itu kalangan atas, entah kalangan bawah sama saja. Jadi ini untuk para wanita gitu ya. Makanya kepalanya kayak ular gini gitu. Ya. Ada makna tersendiri biasanya yang kok keris ini lebih kecil terus kemudian cuman lebih ini kan kayak gini. Keris itu kan ada begini ceritanya. Jadi saya cerita dulu tentang keris itu sebetulnya apa gitu loh. Bukan dari filosofi tapi dari hak paten. Ya. Terus kita sekarang tahu kalau membuat ini jadi hak paten. Tetapi hak paten orang Jawa itu lain. Misalnya Panjenengan ya, buat keris. Pertama kali dia buat. Lalu dibikin misalnya Kiai Nogo Sosro, kita kan sering dengar tuh, Kiai Nogo Sosro. Kemudian saya buat. Bentuknya seperti itu. Hampir sama. Sama. Prototipenya dari jenengan. Saya tinggal ngikuti. Itu namanya bukan Kiai Nogo Sosro, tapi namanya adalah Dapur Nogo Sosro. Kemudian saya beri nama Kiai Slamet. Masnya buat lain, persis bentuknya juga tapi namanya Dapur tadi. Dapur Nogo Sosro, tapi namanya Kiai Kebu. Iya, misalkan atas ngoten. Karena itu tidak mudah mencari dan itulah bentuk hak paten antar mereka empu-empu. Jadi pembuat keris. Ya, makanya itu dapur menjadi sangat banyak. Tapi kalau kita dapur apa misalnya, dapur tilam upih misalnya, itu pasti ada kiai tilam upih. Cuman siapa yang buat? Kan kita nggak pernah tahu. Betul. Nah itu yang susah karena jenisnya dapur itu ya setiap buku mengatakan di Sentini itu sampai 200 berapa. Kalau mau ngumpulkan jenis nggak lengkap. Nah sekarang perjalanan panjang ya yang mengumpulkan semuanya. Apa? Kalau mengumpulkan semuanya pasti perjalanannya susah. Harusnya punyaan siapa dikumpulkan gitu. Tapi itu, nah sekarang bentuk dapur itu menjadi ada yang lurus. Tadi yang di bawah tadi tilam upih itu kan lurus. Tetapi ada juga yang lo itu ini lo. Ini lo. Nah,
Nah ini dihitung kemudian lo-nya. Ini lo berapa? Dari sini ini lo. Oh. 1, lekuannya ya kan? Ya lekuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh 11. Biasanya ganjil. Oh. Ya. Dari mulai 1, 2, 3 ganjil. Wonten makna nih yang kok kenapa pasti ganjil pada saat setiap lekuan nih keris niku? Jadi begini menurut bukunya yang saya baca. Kenapa lurus? Karena orang itu harus lurus dan itu biasanya digunakan oleh para pendeta, kiai, ustadz itu pakainya itu. Yang ulo itu dasarnya adalah berkeliaran. Dan tadi lo-nya ya itu tadi bisa lo 1, lo 3, lo 5, lo sampai jumlah 15 yang umum. Sampai tapi, sepanjang itu yang ya tergantung nanti. Tergantung ini kalau lo-nya dalam. Nah, ada yang lo-nya nggak dalam seperti ini. Ini dalam. Kelihatan, ada yang kayak diluk gitu aja. Itu enggak mudah. Kalau ini dihitungnya dari sini berarti ya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh nggih. Pasti ganjil. Pasti ganjil. Pasti ganjil. Jadi ini keren banget ya teman-teman. Jadi nah sekarang yang kayak gini nih. Yang ada, kenapa kok diberi emas? Kenapa kok diberi emas? Nah ini setiap itu karena ada emasnya. Merasa bahwa pamornya jelek. Jadi keris itu bagi besinya sama pamor ini yang putih-putih ini. Ini pamor. Pamor ini. Nah ini jelek, lalu ditambah, pergi ke empu tutupi emas saja. Nah, ini juga emas. Nah, ini bentuk gini pamor ini dirubah menjadi pamor pari saulir. Ini kan kayak pari. Oh iya kayak padi, betul kayak padi. Disebut pari saulir. Kalau seperti ini gitu umurnya udah berapa ya yang? Saya nggak tahu, saya nggak pernah belajar. Oh kalau umur ini ya begini masalahnya sangat banyak yang diperhatikan. Jadi misalnya ini. Sangat banyak badan. Keris dilihat ini besinya. Ya, kandungan besinya nggih ya? Ya, besinya hitam. Ada yang hitam kebiruan. Ada yang hitam bener. Ada yang namanya bahasa Jawa ini apa kayak itu kayak ngelempung. Nah, kalau ngelempung itu ini emang kelihatan kayak ngelempung. Jadi kalau lihat lempung itu, itu. Nah, kalau ini kan cuma hitam, ya, itu baru ininya. Itu namanya pasikutan, pasikutan atau tangguh. Nah, kalau pasik, jadi melihat keris itu ada pasikutan, ada tangguh. Kalau tangguh itu zaman. Nah, zaman itu baginya setiap orang beda-beda. Setiap penulis beda-beda. Dari dulu sampai sekarang ada yang cuma dari pejajaran ini. Ada yang lebih jelimet lagi di pertengahan-pertengahan. Nanti di setiap zaman ada empunya. Empunya itu punya sifat masing-masing. Nah, kalau yang seperti gini, itu dapurnya lalu ini, dapur pendeta sudah. Karena ada patungnya. Gambar apa sih yang sebenarnya? Iya, ini kayak pendeta lah. Namanya lalu dapur pendeta. Dan biasanya di tengahnya ada batunya. Putih itu. Berlian. Seperti. Berarti keris itu mahalnya itu gara-gara ukiran dan maknanya. Kalau enggak lihat di bukunya, enggak bisa. Saya harus lihat catatan saya dulu itu. Yang katanya kalau misalkan keris itu setiap kali pembuatan itu wonten tirakate yang. Loh iya. Kalau beneran loh. Saya punya keris yang untuk souvenir. Souvenir. Buatan iya. Buatan mawon.
Kalau dulu kan kebanyakan nggak souvenir, Mas. Nggih. Nah, ini kan ada. Nggih. Ada anunya. Naga. Ada toh. Nggih. Nah, ini yang disebut Nogo Sosro. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tahu, ini adalah keris Nogo Sosro. Dapur Nogo Sosro, tapi Kiai Nogo Sosro kalau nggak keliru di Keraton Jogja itu. Oh, simpan di Keraton Jogja gitu ya. Jadi ini dapurnya berarti ibarat kayak replikanya ya. Ya. Itu. Nah, kalau dari Keraton Jogja itu kalau kadang-kadang yang dipamerkan itu itu bukan yang asli, duplikat. Duplikatnya disebut putran. Oh, putran kelas dapur nih persis sama dibuat seperti, tapi kan empunya yang buat, empunya keraton. Nggih, siap. Nah, itu yang dihadirkan. Nggih. Mohon izin ya, ini kan di depan ini kan banyak macam-macam keris. Oh ya. Mungkin apakah ini ada namanya satu-satu itu? Nggak ada. Nggak ada. Wonten namanya satu-satu. Ya, nggak ada. Nggih. Itu kan khusus kalau yang percaya. Nggih. Atau jenis mungkin ya? Nggak ada yang namanya. Ya, yang mau Febian tanyakan nih, yang kan penasaran sekali nih. Kan katanya kalau misalkan setiap suro itu pasti keris itu dicuci. Nah, yang itu pernah nyuci nggak pada saat suro gitu? Saya begini, nyuci itu berarti perawatan. Iya, perawatan. Kenapa suro? Nah itu, karena kenapa suro? Itu begini, suro itu adalah bulan pertama dari tahun Jawa. Islam, Jawa. Tahun Jawa. Lalu kalau begitu paling mudah mengingat adalah satu suro. Kenapa? Karena orang akan bertapa, dicuci di bulan suro. Dan sebetulnya kalau yang mau percaya betul, itu tiap hari itu tertentu itu hanya boleh untuk mencuci dapur tertentu. Jadi wonten harinya kiambak. Ada. Ya. Saya nggak hafal. Saya kan sudah buat itu tidak hafal saya. Nah kalau saya itu saya tinggal yang itu. Jadi tiap hari kita lihat gitu, kalau ada yang kotor lalu saya bersihkan. Jadi nggak ada istilahnya khusus keharusan atau khusus untuk membersihkan itu. Keharusan itu adalah berdasarkan kepercayaan. Saya percaya kalau ini ada isinya. Betul. Karena kalau yang sama-sama bisa, adik saya itu ini adalah tinggalan Mojopahit. Ini Mojopahit karena bentuknya begitu sederhana. Begitu sederhana dan masih tradisional. Sudah bentuknya kayak gini. Nah ini kalau yang percaya ketika kesulitan melahirkan anak itu ditaruh di sampingnya, anaknya lain. Saya nggak pernah tahu. Iya. Jadi ada setiap manfaat dan kemistisannya masing-masing. Ya, itu tinggal kepercayaan orang loh. Iya betul sih, kembali lagi dengan kepercayaan masing-masing. Masing-masing kita nggak bisa meributkan. Betul. Dan kita nggak bisa. Saya nggak pernah minta bantuan ini. Misalnya pergi sepi itu, terus saya minta salah satu gitu. Nggak pernah ya. Tapi orang yang melihat saya, yang tahu, itu ada beberapa yang selalu mengikuti saya pergi. Wah. Tapi jadi saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak pernah tahu. Saya mencoba, itu namanya tayuh. Gitu. Menayuh. Nah, tayuh itu ingin mengetahui ada atau tidaknya isi. Tapi saya pernah nyoba juga tidak berhasil. Jadi selama ini belum ada yang tahu yang isinya apa gitu. Tapi ada suatu hal tersendiri atau mistis sendiri saat yang itu dapat keris dari orang-orang lain gitu enggak? Saya cuma kalau dapat saya taruh, saya bilang jangan rame, kalau rame tak buang. Jangan rame itu artinya jangan rame dengan yang ada di tempat saya. Iya betul. Karena itu kan juga sama dengan kita manusia. Ketika datang kan
Ini Betul, pola betul. pikir loh ya Mas. Pola pikir betul Pola luar pikir biasa. saya, sehingga ketika datang 10 apa itu ya saya cuma bilang begitu. Sampai tempatnya habis kok, Dik. Ya Karena kayaknya kita harus setiap kali ada belikan yang ya. meninggal tuh, ini 2 orang belum ngasihkan tapi sudah bilang soalnya meninggal, yang satu bapaknya meninggal tapi kok belum disaruh. Saya sudah bingung ini mau tak taruh di mana, tempatnya habis. Jadi harus membuat ini tempat Ya, khusus memang untuk keris ada, nanti. khusus buat keris itu ada. Tapi Iya. saya kan membuatnya kan seenak saya, Iya. seselera saya, tidak ngikuti yang itu harus tempatnya harus apa lubang gitu supaya ini berdiri. Berdiri, betul. Penting. Ah, Iya. Tapi memang harusnya berdiri kayak gitu iya, nggak sih, ya? iya, iya. Iya. Harus berdiri kayak gitu. Seru misalkan koleksi banyak sekali gitu. Kalau misalkan lagi mungkin ada waktu kosong gitu sering mainan ini berarti ya, yang Ya, dilihatin, paling dibasuh gitu, malam dibersihkan. gitu kan malam itu kan saya tuh tidur susah dari dulu. Sejak kerja, sejak muda. Mungkin karena kebiasaan. Iya. Kebiasaan saya dulu waktu masih sendirian, biliar malam hari Oh, iya. sampai subuh. Blitzen itu, tahu tak main Blitzen? Belum tahu. Kartu, sih. Oh, kartu ya, kartu Blitzen, ya. bukan Ya. kartu yang biasa itu enggak. Iya, kartu. Tapi kartu Blitzen yang ada call dan sebagainya itu. Iya. Yang terakhir mancing. Oh, mancing. Oh, suka mancing Semua saya. malam. Sama yang. Nah, cuman ketika istri saya punya istri, ini semua tak lepas. Sampai sekarang saya nggak mau. Gini. Karena tak tinggal terus ya piye kok. Di Betul. bojo kok ditinggal. Iya. Itu. Betul. Siapa lagi yang mau ditanyakan? Karena Iya. ini Nah, ini tiga- kayaknya dari Jawa Barat nggak yang? ya ini dari Jawa Barat. Saya cuma mau nunjukkan bedanya. Nggih. Tapi Kijang itu juga punya apa nama-nama nama-nama apa secara umum disebut Kijang. Nggih. Tapi Secara umum. harus orang Pasundan sendiri harus semacam keris ini harus membuat Nggih. Ini kalau Jawa Barat itu bentuknya kayak gini ya. Gitu. dibuka aja itu Nggih. sendiri. Biasanya jadi satu lah itu pangkalnya. Lebih lengkung. Ya kayak carok. Kayak carok, betul. Kalau orang-orang Madura biasanya taunya carok ya. Jadi Nah, kayak kalau carok. keris itu kalau dibuka Iya. itu punya nama. Ini namanya pesi. Oh. Ini namanya Pesi. pesi. Nggih. Yang dimasukin ini Dimasukin gagang. gagang. Jadi Ini gagang pesi. keris. Pesi. Kalau Ini misalkan gonjo. oh, Nah ini bilahnya. Kalau bahasa Jawa wilah. wilah. Nah ini banyak bagian-bagian di sini yang digunakan untuk menentukan dapur. Nggih. Yang ini Itu dapatnya harusnya dari mana ya, digambar. yang? Ini yang dapatnya dari mana ya? Masih inget nggak yang? Ngambil, Oh, ngambil. ngambil saya. Narik minta tolong orang itu. Jadi apa ya? Keren loh. Ngambil saya tanyakan dulu barangnya apa. Kujang ya sudah saya ambil. Jadi kalau saya ada sebagian menarik itu saya tanya mesti sama orangnya. Iya. Itu ada rongkonya ndak? Dalamnya bagus ndak? Oh. Nggak ada yang rusak ndak gitu. Jadi kalau bagus saya ambil. Oke. Ini kayak orang yang sholat gitu nggak sih? Ya. Betul ya? Memang Kayak dari orang dulu gitu. Jadi semula itu yang namanya ini apa? Koceng. Oke. Ini apa tadi itu gambarnya selalu begitu. Oh. Nah sekarang terus dirubah kenapa? Karena fungsinya jadi untuk dipegang ya kan. Oh iya, Nggak betul bisa betul. dipegang. Bisa dipegang. Gitu. Jadi semua itu anu kok Mas. Nah cara buatnya aja beda-beda. Cara buatnya beda-beda. Apalagi yang mau ditanyakan. Iya, yang ini apa namanya? Kayaknya kameranya, baterainya mulai low. Ya kita lanjut di segmen kedua ya, yang ya nanti
kita briefing lagi biar kamera juga istirahat dulu sebentar yang selagi kita mau lihat-lihat lagi koleksi-koleksi dari Eyang ya. Oke, lanjut di part 2-nya teman-teman. Ya, silakan nanti komen-komen di bawah yang punya keris dan lain sebagainya bisa tanya-tanya di kolom komentar. Oke. Mau dah tak kasihkan kayak getaran. Tapi biasanya saya nggak berani. Kan ya karena yang minta juga temen dan dia paham kayak gini, bisa melihat setan, gendruwo, tetean dan sebagainya. Jadi saya ya santai. Kalau misalnya mengganggu ya biar dia taruh sendiri kan punya ilmu. Iya, betul.